Irfandi. Irfan Zudi. Semangat kali bicaranya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi, amma ba'd. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Aina hibatul haqqi? Boleh, Guys. Boleh, Kak. Alasannya? Enggak ada ya? Wal akhar man? Hafiz. Aina Hafiz? Kompri? Capra. Harus punya asisten. Wa capra ista'zana tumaman. Tumaman. Waliyata. Abdurrahman lima dalam yahdur. Hadir wal an. Bil ams hadar Abdurrahman. Naam, labas. Baik. ماذا درسنا الآن؟ أصول فقه. مادة الموضوع. المادة الموضوع. ألف لام ميم ألف دال تاء مربوطة. نعم. الموضوع ألف لام ميم واو ضاد واو عين. اكتب خلاص. الموسوع أين وصلنا؟ نعم، صفحة 27. 27 وجوه إعجاز القرآن. صحيح؟ ما موضوعنا يا ولد؟ Apa judul kita? Ya. Ya, apa bacaannya? Fil usbu'il madhi amma ta'allamna makna al-i'jaz wa arkanuhu. Sampai di sini ada yang belum mengerti tentang i'jaz, pengertian dari i'jaz? Hah? La?
Nggak tahu. Apa? Apa? Apa itu yang dimaksudkan dengan ijaz? Apa artinya? Ya walad, enak kita buka. Enak kita. Kum ya walad, kum. Kum ya walad. Marrotain ma yumkin. Sekali mungkin karena ada kemiripan. Belum dikasih bukunya. Saat ini kalau enggak ada buku beda sama yang ada. Enggak ada buku memang. Ini buku juga. Bisa kenapa? Belum dikasih. Kenapa itu dikasih ini nggak dikasih? Enggak dikasih memang sama dia. Apa alasannya nggak Tahu, dikasih? mana? Hah? Ada. Ah, antum ngambil sendiri atau sama orang? Ada. Enggak nih gua nanti bawa kalau ada. Enggak ada. Kenapa nggak ada alasannya? Enggak tahu apa? mana. Kok bisa nggak tahu? Kok bisa nggak tahu? Emang ada. Sumpah enggak ada. Saya malu. Enggak ada nih. Sumpah apa? Sumpah apa? Tadi sumpah demi apa? Demi apa? Sumpah demi apa? Iya, Ustaz mau. Demi apa Ustaz mau? Muslim nggak mau nih? Setiap emang ada, emang ada. Pisah. Baik, sini. Hah? Rukunnya belum ada dijelaskan. Kum ya walad, kum. Kum ya walad. Apa yang belum Ustaz jelaskan? Ustaz kemarin jelasin syarat. Rukunnya belum. Apa rukunnya? Hah? Rukun yang dimaksud rukun di situ adalah syarat. Nah, yang dimaksudkan rukun di situ adalah syarat. Sebutkan Haikal, syarat pertama atau rukun pertama. At-tahaddi. Apa maksud at-tahaddi? Tantangan. Contohkan maksud tantangan yang ada pada syarat ijaz wahyu. Mulai satu yang ini mendatangkan satu ayat yang semisal atau 10 ayat yang semisal dengan Al-Quran. Mendatangkan yang semisal atau 10 ayat atau 10 surat atau 1 surat. Tantangan. Coba datangkan. Syarat yang kedua. Anaknya Ustaz Yunus. Hah? Gak ada murojaah Anda. Jelaskan pakai bahasa Indonesia. Anta. Ya walad. Aywa, barik. Kenapa? Enggak datang juga mana? Reza. Ya oke, bahasa Arabnya agak susah mungkin karena anak kemarin nggak fokus. Bahasa Indonesianya apa? Adanya pendorong untuk melakukan tantangan. Adanya pendorong, pemicu, motivasi untuk bisa melakukan tantangan tersebut. Contohnya ada ajakan atau keadaan dia
Ya mampu keadaannya mampu. Yang ketiga, Arya. Contoh. Contoh. Nah, contoh. Iya. Ya. Apa penghalangnya? Contoh. Kalau disuruh nantang buat yang seperti Al-Quran, ternyata ada penghalang. Contoh. Ya. Rasa malas. Cacat apanya? Tangan, mata. Disuruh datangkan yang semisal dengan Al-Quran, cacat tangan nggak bisa dia. Iya, apa contohnya? Hah? Penghalangnya apa? Penghalangnya. Contohnya yang berkaitan dengan lisan lah. Yang berkaitan dengan lisan penghalangnya apa? Bisu. Lidahnya nggak ada misalnya. Cacat apa mau bilang? Tangan, mata. Ada. Iya betul tadi cuma cacatnya tangan, kaitan buat Al-Quran dengan tangan apa? Enggak disuruh menulis, mereka datangkan, baca aja gitu. Tadi suruh nulis. Ijlisu. Baik. Wujuhu i'jazil Quran. Di mana sisi-sisi mukjizatnya Al-Quran, itu tema kita hari ini. Wujuhu i'jazil Quran, sisi-sisi mukjizatnya Al-Quran itu di mana aja? Kita paham temanya kan? Kan kita sudah sepakat Al-Quran mukjizat. Ada yang nggak sepakat? Ada yang nggak sepakat Al-Quran mukjizat? Ayo. Baca. Walakin dimana ajizu wa ma wujuhul ijaz. Nah, apanya? Akan tetapi kenapa mereka nggak sanggup? Kenapa mereka nggak sanggup ngapain? Yang membuat semisal dengan Al-Quran, kenapa nggak sanggup? Wa ma wujuhul ijaz, di mana sisi-sisi mukjizatnya Al-Quran? Sisi-sisi Al-Quran itu menjadi dapat melemahkan orang lain sehingga nggak dapat membuat yang semisal dengan Al-Quran. Atau bahasa gampangnya, di mana sisi-sisi mukjizatnya Al-Quran? Ittafaqat kalimatul ulama ala anna al-Quran lam yu'jizin nas an ayatu bimithlihi min nahiyatin wahidatin muayyana. Wa innama cukup sampai titik. Ittafaqat kalimatul ulama. Para ulama telah sepakat bahwa Al-Quran tidaklah melemahkan atau menisbatkan kelemahan kepada manusia untuk mendatangkan yang semisal dengannya dari satu sisi tertentu saja. Dari satu sisi tertentu saja. Paham? Paham? Para ulama sepakat bahwa Al-Quran tidaklah menisbatkan kelemahan kepada manusia untuk mendatangkan yang semisal dengannya dari satu sisi tertentu. Bukan dari satu sisi aja mereka nggak mampu. Sedikit lagi. Wa innama ajazahum
min nawahin muta'addidah. Akan tetapi Al-Quran menisbatkan kelemahan kepada manusia, siapapun orangnya, bahkan jin sekalipun, menisbatkan kelemahan kepada mereka dari berbagai sisi yang beragam. Dari berbagai sisi yang beragam. Sisi-sisi inilah yang akan kita bahas, yang dinamakan dengan sisi-sisi mukjizatnya Al-Quran itu di mana. Pertama, dari sisi kemana kamu pergi? Lafziyah. Pertama dari sisi lafaz. Wa ma'nawiyah dari sisi makna. Maksud ma'nawiyah adalah ruhiyah, kandungannya. Maksud ruhiyah, isi kandungan. Udah itu ruhiyah. Tasanadat wa tajamma'at fa'ajazatin nasa an yu'ariduhu. Baik. Kemudian sisi-sisi yang sudah kita sebutkan tadi, saling mengikat, saling menyatu, sehingga bisa dinisbatkan kelemahan kepada manusia untuk menantangnya, untuk melawannya. Jadi bukan dari satu sisi aja, entah itu dari sisi lafaz, entah itu dari sisi makna, akan tetapi dari berbagai sisi. Nah, wattafaqat kalimatuhum aidan ala annal uqula lam tasil hatta al-an ila idraki nawahil kulliha wa hasruha fi wujuhin ma'dudat. Dan juga mereka telah sepakat bahwa akal manusia tidak bisa juga sampai saat ini untuk mendapatkan di mana sisi-sisi mukjizatnya Al-Quran itu. Seluruhnya nggak bisa didapatkan. Akal-akal manusia sampai sekarang nggak mampu untuk mendatangkan atau mendapatkan sisi-sisi mukjizatnya Al-Quran secara keseluruhan. Masih belum mampu. Paling hanya bisa disebutkan beberapa. Pertama lafaz, kemudian makna. Kalau kita katakan hanya lafaz dan makna, mungkin manusia masih bisa. Tapi ada lagi faktor lain yang belum bisa didapatkan manusia. Kok manusia nggak bisa datangkan yang semisal dengan Al-Quran? Faham? Jadi bukan hanya dari sisi yang terbatas, entah itu lafaz atau makna atau sekaligus keduanya, bukan hanya sekadar itu. Ternyata masih ada sisi-sisi atau faktor-faktor lain sehingga Al-Quran menjadi mukjizat yang belum tersingkap oleh manusia. Kenapa mereka nggak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran? wa annahu kalamu kullama zada at-tadabbur fi ayatil Quran, dan bahwasanya setiap kali bertambah tadabbur seseorang terhadap Al-Quran, setiap kali bertambah tadabburnya, semakin dia memperdalami, menghayati, mentadabburi di dalam ayat-ayat Al-Quran. Nah, wa kasiful bahtu wa kushifa al-bahthul ilmi wa kashafa al-bahthul ilmi wa kashafa al-bahthul ilmi an asraril kauni wa sunanihi
semakin mereka mentadabburi ayat-ayat Al-Quran, membahas pembahasan ilmiah apa yang ada di dalam ayat-ayat tersebut, tersingkap lagi rahasia-rahasia Al-Kaun, alam semesta ini. Dan juga sunnah-sunnahnya, sunnah-sunnah yang biasa terjadi di alam semesta ini akan tersingkap. Semakin dibahas pembahasan ilmiah ayat-ayat dalam Al-Quran, tersingkaplah rahasia-rahasia, sebagian rahasia-rahasia yang ada di alam semesta ini. Contohnya tentang bahwa bercerita tentang apa? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengadab orang di dalam neraka. Allah sebutkan apa? Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Sains menyingkap bahwa syaraf manusia, rasa sakit manusia itu ternyata di kulit. Dan Allah ingin membuat sakit yang berkali-kali lipat, nggak akan berhenti sakitnya. Allah bakar hangus kulitnya, diganti lagi dengan kulit baru, dibakar lagi, diganti lagi dengan kulit baru, dibakar lagi. Disingkat ternyata saraf-saraf sakit itu ada di kulit, bukan di tulang. Mama di bawah tunggu ya, ya. Nanti kita turun. Iya. Wa adhara karras sinin ajaibal kainatil hayyah wa ghairal hayyati tajallat nawahin min nawahi ijazihi wa qamal burhanu ala annahu min indillah. Ya, kemudian berlalunya tahun demi tahun, semakin jelas keajaiban-keajaiban alam semesta, baik yang hidup ataupun yang mati, yang tidak ada kehidupan, maksudnya benda-benda mati. Tajallat nawahi min nawahi ijazi, semakin jelas pula sisi-sisi mukjizatnya Al-Quran. Wa qamal burhan, akhirnya tegaklah argumen, bukti, dalil bahwasanya Al-Quran itu min indillah, dari Allah Ta'ala. Jadi bukan hanya sembarang ungkapan yang ditulis ke dalam bahasa Arab atau yang disusun ke dalam bahasa Arab, enggak, namun banyak makna yang terkandung yang juga bisa dianggap sebagai sisi mukjizat Al-Quran. Wahada zikru ba'di ma wasalat ilaihi al-uqulu min nawahil ijaz. Nah, dan ini ya, apa yang akan kita sebutkan di bawah ini penyebutan sebagian apa yang bisa didapat oleh akal manusia tentang sisi-sisi mukjizatnya Al-Quran. Ya, tentang sisi-sisi mukjizatnya Al-Quran. Insyaallah ini kita nggak baca banyak, kita akan baca garis besar. Yang pertama, awwaluha ittisaqu ibaratihi wa ma'anihi wa ahkamihi wa ahkamihi. Tulis. Wa nadhariya. Apa arti ittisaq? Ittisaq artinya ittisaq. Ini artinya ittisaq. Menyatu ungkapan-ungkapan yang ada di dalam Al-Quran dengan makna-maknanya, hukum-hukumnya, dan teori-teori yang ada di dalamnya. Enggak ada yang bertentangan, menyatu semua. Kalau buku manusia, karangan manusia, ataupun makhluk, itu akan ada pertentangan. Satu kadang dia katakan A, terkadang dia katakan Z.
Kadang dia katakan C, yang satu katakan X. Tapi kalau Al-Quran menyatu ungkapan-ungkapan dan maknanya, hukum-hukumnya dan teori-teorinya. Bisa di-realkan. Apa bahasanya di-realkan? Bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Apa yang disebutkan di dalam Al-Quran tidak pernah salah, tidak pernah meleset, tidak pernah dusta, tidak ada dusta di dalamnya. Tentang akhirat, tentang azab, kalau mau nanti rasakan di akhirat. Kalau mau bukti. Tentang alam semesta yang disebutkan oleh Allah, bahwa Allah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari tanah. Apa sebabnya mereka bisa tumbuh? Allah yang turunkan hujan. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Falyanzuril insanu ila ta'amih." Dalam manusia melihat ke makanannya, memperhatikan makanannya. "Anna sababnal ma'a sabba." Sungguhnya kami yang menyiramkan air ke awalnya. "Tsumma syaqqaqnal arda syaqqa." Kemudian kami belah bumi itu yang keras, kami belah. "Fa'ambatna fiha habba." Kemudian tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ketika awal tumbuhnya kuat atau lemah? Kuat atau lemah? Lemah. Namun kenapa bisa menembus tanah yang keras? Tangan kita lebih keras dari itu, nggak bisa masuk ke dalam tanah. Tapi tumbuhan bisa dia keluar. Siapa yang buat itu? Allah Subhanahu. Ini bisa dibuktikan. Perhatikan itu. Tumbuhan yang lemah itu bisa menembus bumi. Dah banyak pembahasan ini. Takawana al-Qur'anu min 6,000 ayat. Tidur kalian kalau saya baca. Dah pernah Ustaz coba minggu kemarin. Tulis nak. Tiga apa yang tulis? Ittisaku ibaratihi wa ma'anihi wa ahkamihi wa nadhariyatihi. Wa thaniha, sisi yang kedua, sisi di mana mukjizatnya Al-Quran itu intibaku ayatihi alama intibaku ayati alama yakshiful ilmu min nadhariyatin ilmiyah. Ini tadi yang kedua, intibak, dapat dibuktikan. Ini yang kedua, dapat dibuktikan ayat-ayatnya. Dapat dibuktikan ayat-ayatnya terhadap apa yang disingkap oleh ilmu teori-teori ilmiah. Ya. Apa yang disingkap oleh ilmu yang berkaitan dengan teori itu dapat disingkap, dapat dibuktikan, dapat dinyatakan. Yang ketiga baca. Intibaku ayati. Apa di kalian tiga? Intibaku ayati
ala ma yakshifuhu al-ilm. Apa? Habis itu? Ilmiah. Artinya kan Dapat dibuktikan ayat-ayatnya. Ya, dapat dibuktikan dan disesuaikan dengan apa yang disingkap oleh ilmu teori manusia. Ya, dapat dibuktikan ayat-ayatnya yang bisa sesuai. Nah, dapat dibuktikan ayat-ayatnya yang sesuai dengan apa yang disingkap oleh ilmu yang berkaitan dengan teori manusia. Seperti yang Allah Ta'ala sebutkan tentang bainahuma barzakhun la yabghiyan. Di antara mereka berdua, di antara dua hal tersebut ada pembatas yang tidak akan bisa saling melewati. Ternyata disingkap ada di lautan yang seperti itu. Air ini tidak bisa menembus dengan air ini. Ada pembatas. Siapa yang buat pembatasnya? Bisa disingkap dan ternyata sesuai. Pernah lihat? Pernah lihat nggak? Itu. Juga pembatas antara barzakh sama kehidupan dunia ada pembatas. Padahal cuma masuk ke dalam kuburan. Harusnya kita bisa tahu apa yang terjadi kalau orang teriak di dalamnya atau ada pembicaraan dengan malaikat di dalamnya. Harusnya bisa dengar. Tapi kalau dimasukkan kamera atau alat perekam bisa ketemu. Nggak bisa ketemu. Kenapa? Bainahuma barzakh. Ada pembatas, nggak mungkin bisa terdengar, nggak mungkin bisa tembus. Itu salah satu contoh. Nah, yang ketiga, nah, ikhbaru baca. Ikhbaru Biwaqa'i yuwaqa'i la ya'lamuha illa 'allamul ghuyub. allamul Sorry. Di dalam Al-Quran juga salah satu sisi mukjizatnya Al-Quran terdapat berita-berita tentang kejadian-kejadian yang tidak bisa diketahui kecuali hanya siapa? Allamul ghuyub. Kecuali hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang tahu. Banyak kejadian-kejadian yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tentang orang-orang musyrik di zaman sekarang padahal dahulu belum ada. Tentang kejadian-kejadian yang tidak bisa diketahui kecuali hanya Allah Ta'ala. Tentang kemusyrikan yang terjadi, kesyirikan yang terjadi di zaman sekarang, di zaman dahulu belum ada. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sebutkan akan banyak kesyirikan di dalam Al-Quran disebutkan. Makanya banyak peringatan-peringatan tentang jangan melakukan kesyirikan. Kejadian-kejadian. Juga tentang kejadian hari akhirat juga. Tentang kejadian bahwa di mana seseorang mati tidak bisa ditentukan. Siapa yang bisa menyebutkan ini? Bahwa tidak akan ada yang abadi. Allah telah sebutkan di dalam Al-Quran. Ini
yang hanya dapat mengetahuinya hanyalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak ada satupun sains yang bisa memastikan di mana seseorang akan mati. Tidak ada satupun ilmu apa saja yang dapat memastikan apa yang akan terjadi hari esok. Yang dapat memastikan apa yang akan terjadi hari esok. Tidak ada satupun ilmu yang dapat memastikan kapan atau berapa batas umur manusia, umur antum, umur Irfan, umur Gadif, umur Adi. Tidak ada yang bisa memastikan. Itu ilmunya hanya diketahui oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keempat, fasahatu alfazihi wa balaghati ibaratihi wa quwwatu ta'thirihi. Fasahatu alfazihi wa balaghatu ibaratihi wa quwwatu ta'thirihi. Lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran fusha. Lafaz-lafaz yang ada di dalam Al-Quran sangat fasih, sangat fusha, bahkan menjadi tolak ukur kefushaannya Al-Quran. Yang menjadi tolak ukur fushanya bahasa ya Al-Quran. Jadi Al-Quran bukan diukur ya, namun menjadi alat pengukur fushanya bahasa atau tidak. Lafaz-lafaznya tentu sangat fusha, dan balaghatu ibaratihi, ungkapan-ungkapannya itu sangat baligh, sangat mudah tersampaikan. Balagh artinya mudah tersampaikan. Makanya Allah Ta'ala berfirman walaqad apa ayatnya? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk diucap, untuk disebutkan. Fahal min muddakir, adakah yang mau mengambil pelajaran? Ada yang mau mengingat? Wa quwwatu ta'thiri, pengaruhnya pun sangat kuat. Bahkan orang ketika ayat-ayat bercerita tentang kesedihan, mereka bisa sedih, orang nangis. Sekalipun dia baca berkali-kali, tetap aja pengaruhnya sama. Kalau bacaan yang lain selain Al-Quran, sekali dia sudah menangis, yang kedua belum tentu. Kalau selain Al-Quran, sekali orang sudah menangis karena sedih kalimat yang dia buat, bacanya yang kedua, belum tentu dia bisa nangis lagi. Tapi kalau Al-Quran, jika dibaca dengan penghayatan, meskipun berulang-ulang, hari ini dia sudah nangis dengan ayat itu, besok dia baca dengan yang sama, penghayatan yang sama, dia juga bisa nangis. Itu maksud kuatnya pengaruh Al-Quran ini. Paham? Wadih? Ini sisi-sisi mukjizatnya Al-Quran yang hanya bisa didapatkan oleh akal-akal. Kalau antum bisa dapatkan yang lain nggak masalah, karena katanya masih banyak sisi-sisi yang lainnya. Masih banyak sisi-sisi yang lainnya. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Jadi syarat-syarat atau rukun-rukun ijaz kita sudah tahu. Kemudian wujuhu ijazil Quran, ittisaku ibaratihi wa ma'anihi wa ahkamihi wa nadhariyatihi, intibaku ayatihi ala ma yakshifuhu min nadhariyatin ilmiyah. Maksudnya dapat dibuktikan dan serasi apa yang dibuktikan oleh ilmu teori dengan ayat-ayat yang di dalam Al-Quran ini serasi, nggak akan berbeda. Ikhbaru biwaqa'i la ya'lamuha illa 'allamul ghuyub, berita-berita yang kejadian-kejadian yang ada di dalam Al-Quran ini tidak bisa diketahui kecuali hanya Allah, 'allamul ghuyub. Yang keempat, fasahatu al-fadhi, lafaz-lafaznya fusha, wa balaghatu ibarati, ungkapan-ungkapannya mudah tersampaikan, wa quwwatu ta'thiri, kuatnya pengaruh dari Al-Quran.
Apakah sebatas ini saja? Hah? Enggak. Masih banyak. Kalau ada yang bisa menyingkapnya silahkan ditambah. Kalau enggak ya terima hanya 4 ini aja dulu. Terkadang ada mukjizat yang enggak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Kok kenapa kita enggak bisa mendatangkan seperti Al-Quran ini? Ada rasa misalnya, rasa. Al-Quran ada rasanya. Berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Al-Quran ada rasa. Kita ungkapkan rasa gimana? Rasa enak? Enggak, pokoknya ada rasa nikmat yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata kenikmatannya kalau kita benar-benar menghayati dan mentadabburi Al-Quran. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, ya, "Lau tahurat qulubuna lama syabi'na min kalami rabbina." Kalau sekiranya hati kita bersih, pasti kita tidak akan pernah kenyang membaca Al-Quran, membaca kalamullah. Kalau hati kita bersih, perhatikan itu. Kalau memang hati kita bersih ini, nggak ada rasa puas membaca Al-Quran. Kurang dan kurang, pengen lagi dan lagi. Makanya para sahabat terlebih dahulu seakan-akan tersihir dengan Al-Quran. Kalau mau memperhatikan gimana sahabat dahulu, di zaman dahulu dengan Al-Quran, maka perhatikanlah manusia di zaman sekarang dengan HP. Bisa nggak terlepas dengan HP? Bahkan kalau manusia zaman sekarang kamar mandi pun bawa HP dia. Siapa? Baca Quran saja. Tapi kalau Al-Quran kan nggak mungkin dibawa ke kamar mandi. Nah, insya Allah ini yang bisa kita pelajari tentang sisi-sisi mukjizatnya Al-Quran. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ittisabu ayati, ayatnya itu menyatu, ungkapan-ungkapannya itu menyatu dengan maknanya, hukumnya, ilmu-ilmunya menyatu. Ya, berkesinambungan, maksudnya nggak ada bertentangan antara satu dengan yang lainnya, nggak ada bertentangan. Maksudnya apa? Contoh bertentangan gimana? Oh, di satu ayat Allah katakan akan mengadab orang kafir, di ayat lain Allah akan sayangi orang kafir. Nggak akan mungkin begitu. Kontradiksi, tidak ada ayat-ayat atau ungkapan-ungkapan yang kontradiksi, semuanya menyatu. Umaymah, jangan. Visual. Ada pertanyaan lagi? Nah, Ustaz ke bawah bentar.
Daripada balik keras juga. Maling dia bukan. Jauh dari maling. Ya Allah. Tadi kan masih cair. Kita udah pindah baris. Semua pulpen. Apa? Biar lah. Boleh tak biar tak? Tapi yang ini ditambah boleh kan? Makanya di sini Askia. Capra. Kau raja segala. Baik, Ustaz ngasih tahu kalau nanti ujian ada keluar soal tentang wujuh ijazil Quran, jawab pakai bahasa Indonesia salah. Jawab pakai bahasa Arab. Udah kelas 12 masih juga pakai bahasa Indonesia. Kalau pakai bahasa Indonesia la altafit ila jawabik. Paham dah? Mana? Enggak usah baca lagi tatas. Hah? La. Hah? Kayak mana? Apa? Contoh. Kayak itunya aja. Masalah gitu. Enggak masalah alfa itunya aja. Baru balago ibaratnya enggak. Barulah Ustaz kasih setengah. Karena dia udah nulis bahasa Arab ini. Masa cuma lafaznya aja yang fusha gitu. Al-Quran kemudiannya lafaznya aja yang fusha. Banyak orang Arab bisa lafaz fusha banyak. Jawabnya enggak tahu pakai bahasa Arab. Hah? Ini juga. Jawab bikin la adri itu. Insyaallah. Wallahu a'lam, la adri sama aja. Tapi bahasa Arab. Setengah mati Ustaz kasih setengah. Kenapa, Bil? Ada masalah? Mana? Insyaallah. Jadi pelajarannya tinggal perlu udah singkat masih juga payah jawab tentang ijaz, apa maknanya, kemudian syaratnya udah diringkas, payah juga menjawab. Hah? Ujiannya daring. Kalau daring terserah, itu keputusan panitia bukan ustaz. Hah? Ustaz tahu? Luring. Kalau mau nanya ustaz ya, Ustaz kemarin ada rapat katanya insya Allah enggak daring. Apa salahnya dengan batu? Takut kali lah dengan corona.
Iya. Kalau ditanya apakah corona sudah tidak ada, siapa yang berani menjawab nggak ada? Siapa? Belum ada, masih ada. Cuma masalahnya jangan terlalu dipikirin. Iya. Tanya sama pemerintah, sama nakes itu, pasti nggak akan ada yang bilang udah habis corona. Masih ada, cuma masalahnya tergantung sikap kita aja lagi. Kalau terlalu takut ya daring. Kalau nggak usah takut, lurin. Harusnya dari awal belajar aja kayak gini. Nggak ada libur-libur, nggak ada daring-daring. Permasalahannya kenapa tidak daring? Karena mentaati pemerintah. Bukan karena kita takut, karena mentaati pemerintah. Pemerintah katakan jangan ada tatap muka, makanya ditaati. Mau bilang apa tuh? Hah? Iya, karena pemerintah berikan arahan. Iya, makanya kita taati pemerintah. Bismillah bulan 12. Ustadz memang takjub dengan keterampilan antum dalam ujian. Ustadz nanya, antum ketika ujian satu tempat atau rumah masing-masing? Kok bisa jawabannya bisa sama? Karena bukunya sama, Ustaz. Kan udah saya bilang kalau mencontek itu pintar sedikit. Jangan sama-sama, berhentinya sama, nggak ada tambah wow sedikit. Masa mencontek segitunya? Minimal pakai teori ATM. Iya, Wahyu. Asal tembak. Amati, tiru, modifikasi. Kalau si kawan nomornya berurutan 1, 2, 3, 4, jangan pula sama 1, 2, 3, 4, 5. Buatlah kita nomor 5. Ibaratnya kita mikir dari nomor 5 dulu, Ustaz. Padahal nggak ada mikir sama Ustaz. Mantap. Hah? Pengalaman koreksi kalian. Koreksi kalian. Kalau Ustaz dulu kayak gitu, baca Ustaz salah-salah tadi. Kalau itu alasan Firman Barat dia memang nggak bisa baca. Tulisannya nggak jelas Ustaz katanya. Memang nggak jelas, jujur Ustaz, tulisannya memang nggak jelas. Cuma kalau kita udah terbiasa membaca, kita tahu ini maksudnya kemana, ini apa barisnya, ini titiknya di mana ini. SMA kelas 12 sudah terpeleset sedikit kuliah. Oke lah, nggak kuliah terpeleset sedikit nikah. Siapa belum bisa? Apa alasannya? Apa lagi? Lupain. Di sini yang paling hebat memang Japra. Emang. Iya. Maksud Ustaz, kok segitunya level kelas 12 main bolanya? Iya. Nanti. Kalau dulu yang nandeng Ustaz itu siapa? Anak kelas 12 lettingan Yusuf Fauzi. Yang paling besar orangnya. Saiful. Yang anak pondok paling besar. Amal. Hadi. Hadi. Gemu. Gana. Ada yang lebih tinggi dari dia. Yudi. Bukan, sebelah Yudi misalnya. Yudi tinggi, cuma nggak terlalu berisi badannya dan nggak main futsal dia. Rifki. Anak pondok. Iya, anak pondok.
Dia yang nantang Ustadz badannya sebesar itu. Sekarang yang nantang Ustadz sebesar ini. Lettingan Yusuf. Mana dia sekarang? Jadi Abu Ubaidah. Iya, Abu Ubaidah. Abu Ubaidah. Jadi jadi. Udah main dia sekarang? Iya, udah mati. Ini apa sih nari? Tadi ini kayak futsal ya. Kata orang ya, Messi itu hebat karena timnya hebat ketika itu. Iya, dia nggak hebat sebenarnya. Iya, yang menggendong kan juga. Sini orang. Mana itu? Sana hilang Zat. Sana hilang jadi orang ini. Ya udah kita beli baru nanti. Ustaz ngadu sama Ustaz, tasnya hilang. Masih kelas 10 mungkin ini. Di dalam. Kunci lagi. Ini kemana? Aku mana tahu. Ini orang ini nggak tahu. Kalau mau ngadu itu bilang sama Ustaz Firman. Ustaz Firman, tas Hana dihilangkan. Diumuskan nanti. Siapa yang jumpa ke Nabi? Ayo nanti. Ada. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Naftatim bi doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.